Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita mau menghadap Tuhan dan kita mau ucapkan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan karena Kau telah beri kesempatan bagi setiap kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami mau serahkan hidup kami, serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Amin. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok akan ku jalan tanpa keraguan. Surya akan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku renungkan
Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersuka cita, sebab kami punya Allah sebaik Engkau yang menjamin masa depan kami, yang menjamin Tuhan hidup kami saat ini sampai selama-lamanya Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau menerima Tuhan apa pengajaran-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Dan hari ini kita akan mengawali segala pekerjaan kita, aktivitas kita dengan berlandaskan firman Tuhan. Dan di bulan ini kita mendapatkan sebuah tema yang luar biasa, yaitu menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada di dalam kitab Mazmur 126 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, ada beberapa kata yang menarik perhatian kita. Ada kata menabur, satu sisi juga ada kata menuai. Ada satu sisi di situ ada kata air mata, di sisi lain ada bersorak-sorai. Nah, kalau kita melihat dari kata ini adalah sesuatu hal yang menjadikan ada hubungan sesuatu di mana ada menabur dan ada menuai. Ada air mata dan ada sorak-sorai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menabur itu suatu kegiatan, suatu pekerjaan. Karena dari kata tabur, dari suatu perkataan yang menyatakan itu suatu tindakan. Itu tindakannya menabur. Menabur itu menghamburkan atau juga bisa dikatakan menyebar. Sehingga kata menabur itu bisa menghamburkan atau menyebar sesuatu. Mungkin dalam hal ini yang bisa kita lihat dengan mata adalah menabur benih. Benih apapun, benih mungkin buah atau mungkin bunga, bisa itu. Itu adalah menabur. Kemudian menuai. Menuai itu juga merupakan satu tindakan yang membawa suatu hal, yaitu mendapatkan sesuatu. Sehingga kata menuai itu sendiri bisa diartikan menanggung sebuah perbuatannya sendiri, atau juga kata itu punya arti memanen atau memetik hasil. Jadi kata menabur dan menuai itu ada hubungannya. Kemudian ada kata mencucurkan air mata, itu melambangkan sebuah gambaran usaha yang tidak enak, atau mungkin duka cita, atau sesuatu yang sungguh-sungguh sehingga membuat betul-betul sebuah konsentrasi. Dan yang endingnya adalah bersorak-sorai. Bersorak-sorai ini adalah gambaran wujud dari apa yang sudah dilakukan. Ada menabur dan menuai. Nah, disinilah yang harus kita perhatikan. Ketika menabur akan menuai, itu adalah sebuah proses yang harus ada. Seperti kalau digambarkan, seorang petani, dia menabur benih. Apakah cukup dengan menabur, menyebar? Tidak, pasti dilakukan dengan hal-hal yang dilakukan secara tindakan berikutnya. Mungkin menyiram, mungkin juga untuk menyiangi, mungkin juga untuk mencabuti
gulma yang ada, sehingga dari proses menabur sampai dengan menuai itu tidak hanya dilakukan sekali dua kali, tetapi itu adalah sebuah proses yang harus dijalani. Dan ketika petani itu menabur, dia tidak memberikan atau tidak mempunyai bayangan hasilnya seperti ini yang dia harapkan, tetapi dia hanya percaya bahwa apa yang dia tabur, dia tanam itu pasti hasilnya adalah hasil yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kerohanian kita itu juga digambarkan seperti menabur dan menuai. Ketika iman kita dibawa di dalam proses menabur, membawa pada sebuah situasi, kita harus melakukan dengan kerja keras, dengan sungguh-sungguh. Mungkin di dalam kerja keras itu ada suatu hal yang tidak mengenakkan. Kadang orang menabur kebaikan justru tidak mendapatkan kebaikan, tetapi justru sebaliknya. Seperti halnya sebuah lagu, menanam padi yang tumbuh suket teki. Jadi di situ kita menanam sebuah kebaikan, belum tentu mendapatkan kebaikan yang kita terima. Kadang-kadang ada gulma, kadang-kadang ada parasit, kadang-kadang ada hal yang tidak menyenangkan, tetapi mau tidak mau itu adalah proses yang harus kita ikuti di dalam kita menabur secara kerohanian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah, proses menabur itu adalah suatu gambaran bagaimana kita dibawa untuk menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kehidupan kerohanian kita. Dengan demikian, kita melalui proses yang kita jalani, itu ada satu hal yang kita bayangkan nanti adalah hasil yang baik. Di dalam Matius 5 ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, menabur sambil bergumul di dalam doa, memang proses pergumulan itu adalah proses yang tidak menyenangkan, tetapi akan mendatangkan berkat-berkat dari Tuhan. Karena di dalam proses yang diikuti itu ada sebuah pembaharuan iman, ada kebangunan iman. Bahkan di dalam proses menabur itu ada perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang di sana adalah kita akan menuai dengan sorak-sorai. Itulah berkat yang akan kita terima di dalam Tuhan. Tetapi ingat bahwa kita itu tidak boleh hanya menabur sekedar menabur, tetapi harus melalui proses bagaimana kita ini dibawa untuk dididik, bagaimana kita menabur yang akan kita tuai. Kadang-kadang kita juga mengingat yang namanya hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai, siapa yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menabur ini kita diajarkan bahwa kita itu harus belajar untuk bersabar menunggu hasil. Petani juga bersabar untuk menunggu. Di dalam proses penantian menunggu, apakah kita harus diam? Tidak. Kita akan melihat proses-proses yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga proses menuai itu menjadikan proses yang luar biasa membawa kita di dalam kedewasaan sebuah kerohanian. Kita juga dididik di dalam menabur itu ada dengan kerja keras. Karena petani juga tidak hanya sekedar menabur selesai kemudian pulang ke rumah tinggal tidur sekian waktu kemudian dia menuai. Tidak, dia membutuhkan sebuah kerja keras, bangun pagi dengan teriknya matahari, dengan keringat yang bercucuran, dia bekerja keras, terus berusaha mencapai sebuah tujuan, yaitu tujuannya adalah di dalam penuaian. Dan ketika sudah datang waktunya, kita akan melihat
waktu yang tepat di dalam sebuah tuaian yang bersorak-sorai. Dalam proses itu, kecuali kita itu bersabar, kita bekerja keras, tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu percaya. Petani ketika menabur benih, dia punya satu kepercayaan, hasilnya adalah hasil yang terbaik. Sama ketika kita menabur di dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa hasil yang akan kita terima adalah berkat Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Sehingga di dalam proses itulah kedewasaan yang kita dapatkan, itu kita tidak boleh menyepelekan tindakan kita di dalam kehidupan kita. Dan kita ini punya sebuah tanggung jawab dengan apa yang kita tabur. Ketika tuaian itu tidak baik, berarti tanggung jawab kita itu juga kurang. Maka dari itu Bapak Ibu dan yang dikasihi Tuhan, apa yang kita tanam dan kita lakukan hari ini akan mempengaruhi hasil atau dampak yang kita peroleh di masa depan. Jadi apa yang kita lakukan di dalam pertumbuhan iman kita itu akan membawa dampak di masa yang akan datang. Kalau kita rajin untuk bersekutu, rajin untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, kita akan memiliki sebuah relasi yang baik. Dan di sanalah tuaian sorak-sorai itu ada, damai sejahtera Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu ada. Karena berkat Tuhan itu sudah disiapkan untuk kita, tinggal kita mau untuk meraihnya ke sana. Di dalam proses menabur itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sukacita. Orang yang berjalan maju dan dengan menangis sambil menaburkan benih yang berharga pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mungkin ketika kita menabur ada sebuah tangisan, ada sebuah cucuran air mata, ada keringat, tetapi kita harus lihat bahwa jerih payah kita itu pun tidak akan sia-sia, karena Tuhan sudah memberikan janji kepada kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6, di situ berbunyi, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menabur itu tidak boleh berhenti pada satu titik. Berarti ketika kita mengalami proses untuk menabur di dalam kehidupan kita, menjalani pertumbuhan iman kita, tidak boleh yang namanya berhenti, tetapi itu adalah butuh yang namanya kerja keras. Di situ dikatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Artinya secara terus-menerus kita masuk di dalam sebuah menabur, supaya endingnya adalah sorak-sorai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pasti di dalam menuai adalah menuai berkas-berkas yang luar biasa. Berkas-berkas ini sering digambarkan adalah berkas padi atau gandum yang penuh berisi. Berarti berkas itu siap untuk kita terima menjadi berkas atau bernas yang baik di dalam hidup kita, yaitu berkat-berkat Tuhan. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, bagaimana kita memasuki proses kehidupan baik secara jasmani maupun secara rohani. Kehidupan ini
juga menyangkut sebuah pertumbuhan iman sehingga kita bisa melayani Tuhan, kita bisa masuk di dalam pekerjaan kita, pekerjaan, aktivitas ataupun apa yang sudah dipercayakan di dalam hidup kita, dan itu harus kita jalani sebagai proses menabur. Maka kita harus memiliki yang namanya menabur, itu adalah berusaha dengan keras, bersabar di dalam sebuah penantian, dan percaya akan janji dan berkat Tuhan pasti kita terima. Dan disitulah ketika kita proses itu ada sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab artinya kita harus hati-hati di dalam bertindak. Kita tidak boleh egois, kita harus menggunakan hikmat Tuhan di dalam menabur segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dan memasuki hari ini dengan kasih Tuhan, di mana kita ini diproses. Menabur dengan mencucurkan air mata tidak akan pernah sia-sia, karena kita akan menuai sorak-sore berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.